peserta program studi PGSD. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep IPS lanjutan SD dengan dosen pengampu Ibu Syamsulianti SPD MPD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. Di sini saya mengambil kelas 4 semester 1, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran yang ke-1 dengan mata pelajaran IPS terpadu. Di sini saya mengambil 4 kompetensi inti, yaitu yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, dan membaca. Menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Dan yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar muatan IPS. Kompetensi 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Indikator 32.1 mempresentasikan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Kompetensi 4.2 menyajikan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Indikator 4.2.1 mengomunikasikan secara lisan dan tulisan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, setelah membaca, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, setelah melihat video yang ditampilkan, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis melalui diskusi. Yang keempat, setelah diskusi dan membaca, siswa mampu mengomunikasikan perayaan hari besar antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dan sistematis melalui teks tulis tangan mandiri. D. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang pertama itu pendahuluan. Deskripsi kegiatan. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam, kemudian membaca doa belajar bersama-sama, dilanjutkan dengan mengabsen kehadiran siswa atau orientasi. Yang kedua, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik atau apersepsi. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran dan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi, alokasi waktu 1 menit. Kegiatan yang kedua, kegiatan inti. Deskripsi kegiatannya A. Membaca. Yang pertama, siswa diingatkan kembali tentang keragaman budaya dan suku yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan pembuka. Di antaranya itu, siapa di antara kalian yang beragama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu? Ya, kedua, bagaimana sikap kalian kepada teman-teman yang berbeda agama? Dan yang ketiga, siswa diminta untuk
saling menginformasikan pengalaman mereka saat berinteraksi dengan teman yang memiliki agama yang berbeda dalam kelompok atau communication. Tugas mandiri, siswa diminta untuk membaca senyap teks yang tersedia dan menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari paragraf ke-1, ke-2, dan ke-3, kemudian menuliskannya pada diagram yang tersedia. B. Berdiskusi. Yang pertama, siswa diingatkan kembali tentang keragaman agama yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perbedaan agama tersebut menuntut para pemeluknya untuk melaksanakan sikap toleransi, saling menghargai, dan tetap bekerja sama guna menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Yang kedua, siswa memperhatikan video yang ditampilkan tentang sikap toleransi dan kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda. Yang ketiga, siswa secara kelompok kecil mendiskusikan sikap yang bisa diteladani dari isi video tersebut secara teks tertulis lewat LKPD yang diberikan atau penilaian 4. Yang keempat, memberikan penguatan kepada siswa tentang pentingnya mempraktikkan sikap toleransi dan kerjasama antar teman yang berbeda agama. Dan yang kelima, siswa mengerjakan LKPD yang diberikan sebagai tugas individu atau Critical Thinking and Problem Formulation. Alokasi waktunya itu selama 7 menit. Dan kegiatan yang ketiga, kegiatan penutup. Deskripsinya itu peserta didik membuat resume atau creativity dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru dilakukan. Yang kedua itu guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai, langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek atau produk atau portofolio untuk kerja dengan benar diberi hadiah atau pujian. Alokasi waktunya itu selama 2 menit. Penilaian atau asesmen. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi, unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian. Yang pertama itu teknik penilaian. A. Penilaian sikap, lembar observasi. B. Penilaian pengetahuan, tes tertulis. C. Penilaian keterampilan, unjuk kerja. Dan yang kedua itu bentuk instrumen penilaian atau dalam bentuk rubik. Dan yang terakhir pembelajaran remedial dan penggayaan pembelajaran. A. Remedial, peserta didik yang belum tuntas akan diberikan waktu tambahan untuk pembelajaran materi yang belum tuntas dan diberi latihan soal sesuai indikator yang belum tuntas. Dan B. Kegiatan alternatif atau penggayaan. Peserta didik diberi permasalahan yang hot mengenai materi tersebut untuk menambah pemahaman peserta didik untuk lanjut ke materi berikutnya. Di sini juga saya membuat lampiran tentang teknik penilaian, bentuk instrumen penilaian atau dalam bentuk rubik, dan pembelajaran remedial dan penggayaan pembelajaran. Di sini juga saya membuat penilaian sikap. Penilaian sikap dan masuk di materi pembelajaran. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah LKPD tugas mandiri. Dan LKPD tugas kelompok. Itulah tadi pemaparan saya tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kurikulum K13. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.